Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, dan ini seringkali menjadi sebuah perenungan buat kita, bahwa seringkali kita khawatir, seringkali kita ragu, tapi Alkitab berkata begini, janganlah kehendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita bisa melihat bagian firman Allah dan kita mundur 2 ayat dari ayat yang keempat. Bagaimana firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat yang kelima dalam surat Filipi pasal yang keempat. Alkitab berkata supaya kita hari ini janganlah kita khawatir, janganlah kita cemas, janganlah kita merasa tidak berdaya, karena sesungguhnya ketika semua ketidakmampuan kita, ketika setiap kelemahan kita mau nyatakan di dalam doa, dalam semua permohonan kita kepada Tuhan, di dalam doa sesungguhnya ada ucapan syukur yang keluar. Bagian kita adalah berdoa, bagian kita adalah memohon kepada Tuhan, bagian Anda adalah bersyukur menghadapi apapun juga, dalam kondisi sesak, dalam kondisi mungkin terdesak, dalam kondisi tidak ada sekalipun, dalam mungkin kondisi intimidasi dari banyak pihak. Sahabat-sahabat saya, Alkitab menganjurkan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Apa artinya dalam Tuhan? Di dalam Tuhan ada ucapan syukur yang harusnya keluar dari hati, karena Paulus pun mengalami hal demikian. Rasul-rasul, para nabi-nabi, para penginjil pun mengalami hal demikian. Mereka diintimidasi, mereka ditindas, mereka mengalami kelaparan, mereka juga mengalami aniaya. Tapi sekali lagi, di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Alkitab berkata bahwa hendaklah kita tetap melakukan kebajikan, tetap melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa pernah memandang bulu. Alkitab katakan, karena Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Seringkali hamba-hamba Tuhan menyampaikan kabar ini, baik dalam KKR, baik dalam seminar, baik dalam pertemuan-pertemuan yang mungkin lebih kecil, dikatakan selalu bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Buat kita hari ini, jangan bersedih. Bapak Ibu saya kasihi, seberat apapun persoalan Anda, ya, seberat apapun penyakit kita, mungkin kita dalam kondisi terpuruk, dalam keadaan yang gak mampu berdiri sekalipun, bersukacitalah senantiasa. Ucapkan syukur dengan bibir kita, jangan menggerutu, jangan menyesak hidup kita dengan perkataan kita sendiri, tapi kata-katamu kata-kata yang membangun. Kekuatanmu bangkit karena ada iman yang keluar dari hati, sehingga ada perbendaharaan kata yang ada ucapan syukur di sana. Engkau berkata bahwa aku tidak akan bergeming dengan apapun juga. Engkau selalu berkata, Tuhan, aku mau bersyukur dalam segala kondisi hidup kami, karena firman Tuhan menganjurkan kepada kita, janganlah kita khawatir, janganlah kita khawatir. Kita punya akses hari ini lewat salib Yesus, punya akses langsung berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yesus yang punya bumi, yang punya sorga, yang punya semua alam semesta ini. Nyatakanlah semua keinginan Anda, ketakutan kita, kecemasan kita kepada pribadi Allah. Dalam doa kita, dalam permohonan kita, disertai dengan ucapan syukur. Artinya apa? Kita berdamai dengan Allah, kita berdamai juga dengan diri kita. Tidak ada persunggutan, tidak ada pertikaian, tidak ada menggerutu, tidak ada hal-hal yang mencurangi dari firman Allah. Tapi hati yang bersyukur adalah berterima kasih, berglori, berterima kasih buat situasi, berterima kasih buat kondisi. Jangan saling menyalahkan, jangan mencari kambing hitam, karena setiap kita pun pernah berbuat kekurangan dan kesalahan. Kuncinya adalah bersyukur dengan semuanya, nyatakanlah kepada Tuhan, dan Anda akan terima jawaban dari Dia sendiri. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu. Sungguh Tuhan, firman-Mu kekuatan buat kami. Ajar kepada kami tetap bersyukur kepada Allah, selalu mengungkapkan hal-hal yang baik, tidak menggerutu, tidak khawatir, tidak berbuat dosa dengan perkataan kami ya Tuhan. Tapi dalam segala kondisi,
Kami akan selalu terus berglori bagi Allah, berterima kasih kepada Tuhan dan menyatakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan supaya menjadi bintang-bintang dalam dunia, menjadi saksi-Mu dalam dunia, menjadi pemberita kabar baik dalam dunia, sampai dunia bisa melihat, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sesungguhnya. Roh Kudus, mampukan gereja Tuhan, mampukan anak-anak-Mu tetap berdiri bagi dunia ini, bagi Engkau ya Tuhan, menyatakan kebaikan terang Tuhan lewat semua hal yang bisa kami lakukan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah penyedia kami yang tidak pernah terlambat. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.